Baiklah, sekarang dari kami menghadirkan saksi ahli pidana yaitu Ibu Dr. Flora Dianti, bahwasannya tadi sudah dijelaskan terkait analisa dari saksi ahli. Selanjutnya itu langsung akan dijabarkan ke Ibu Flora. Ya, terima kasih untuk Ibu. Gimana tanggapannya Bu untuk yang Pian dihadirkan di sini untuk terkait pidana, ahli pidana? Ya, sebagai ahli pidana saya tadi menjelaskan bahwa apa saja batasan yang tegas antara suatu perbuatan atau suatu perjanjian bisa masuk ke ranah perdata dan kapan masuk ke ranah pidana. Kalau kemudian saya jelaskan juga kapan unsur-unsur itu terpenuhi atau tidak. Nah, di sini saya melihat bahwa dari pertanyaan yang diajukan ini murni kasus masuk ke ranah perdata. Karena di sini yang diatur adalah para pihak, kemudian tidak berkaitan langsung dengan kepentingan umum, lalu kemudian dasar-dasar yang dijadikan sengketa itu didasarkan pada klausula dalam perjanjian. Apabila dikaitkan dengan unsur penipuan juga tidak ada unsur terkait kebohongan atau keadaan palsu atau tipu muslihat yang diajukan sejak awal. Nah, sehingga kemudian apa yang terjadi setelah perjanjian itu ditutup, kemudian ada keadaan tidak ada manifestasi, itu adalah sesuatu yang sifatnya manifestasi atau perbuatan melawan perdata. Artinya untuk kasus ini yang dianu ke terdakwa yang 378 itu nggak murni itu Bu ya? Menurut analisa Ibu nih? Ya, menurut saya tidak ada serangkaian kebohongan di sini, atau setidak-tidaknya tidak ada niat jahat, ya, niat jahat untuk menutup suatu perjanjian sehingga ada seseorang yang merasa menjadi korban, dia menyerahkan uang atau benda atau memberikan utang atau menghapus piutang di sini, karena semuanya murni terjadi karena kesepakatan atau perjanjian, sehingga itu ranahnya perdata. Ya, saya kira jelas ya bahwa kaitan dengan utang piutang, kemudian jual beli saham dan surat perintah kerja atau surat perjanjian kerja pengusahaan tambang itu merupakan hubungan hukum perdata. Jadi dan itu sudah dibuktikan bahwa sudah ada putusan pengadilan yang inkrah di Mahkamah Agung bahwa antara terdakwa yang hari ini dihadirkan persidangan ya dengan kemudian si pelapor ini memiliki hubungan perdata, yang kemudian hubungan perdata itu ya sudah diputus oleh Mahkamah Agung terhadap pemulihan hak dan kewajiban. Artinya dalam konteks hukum yang lain yaitu hukum pidana ini tidak boleh kemudian masuk, sudah selesai dengan kemudian pada putusan dari Mahkamah Agung. Nah, yang harus dilakukan adalah bagaimana kemudian putusan Mahkamah Agung itu bisa dieksekusi oleh para pihak dengan itikat baik para pihak kemudian melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Kalau memang masih tidak menerima putusan Mahkamah Agung dan kemudian ada upaya hukum lain, silakan melalui upaya peninjauan kembali. Jadi dalam konteks pemahaman saya ya, ini murni kasus hukum perdata dan tidak boleh kemudian ini menjadi soal pidana, perbuatan pidana. Karena ketika ini hubungan perdata ditarik ke pidana, tentu ini menjadi mustapa ya. Ada manusia yang kemudian harus terluka, ya, terugikan kepentingan hukumnya karena dia mendapatkan perlakuan hukum pidana, ditangkap, ditahan, sampai kemudian dipersidangkan secara pidana. Ini tentu melanggar asas hukum yang humanis ya. Dan ini kemudian mendelegasikan kepentingan hukum perdata yang harusnya sudah selesai. Jadi saya sebagai ahli hukum yang kemudian dihadirkan di pengadilan ini secara konsisten mengatakan bahwa apa yang terjadi di persidangan pidana hari ini yang menurut saya adalah tidak bisa kemudian dilaksanakan dalam konteks hubungan hukum yang perdata tadi. Jadi sudah perdata diselesaikan secara perdata, tidak kemudian diselesaikan secara pidana.